Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirli Amanatu Zuhria dengan nomor induk mahasiswa 210611100103, kelas 1C, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi Taklim Muta'alim untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Pratikno, MPD. Sebelum kita memasuki materi Taklim Muta'alim, terlebih dahulu kita membahas sedikit tentang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam artian upaya pembinaan bagi peserta didik menuju ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal dan juga sebaik mungkin. Kitab Taklim Al-Muta'alim merupakan sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, siswa atau murid sebagai kunci sukses dalam belajar. Kitab ini merupakan karya dari Al-Zarnuji Burhan Al-Din Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Selain itu, ia juga sering disebut dengan nama Burhan Al-Islam dan Burhan Al-Din. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Hadi Purwanto pada tahun 2014, bahwa nama lengkap dari pengarang kitab Taklim Al-Muta'alim adalah Burhanuddin Az-Zarnuji. Di dalam kitab Taklim Al-Muta'alim berisikan tentang kode etika dalam menuntut ilmu, yaitu niat di waktu belajar, memilah ilmu, pendidik teman dan kerabat dalam mempelajari ilmu, menghormati ilmu dan orang yang berilmu, kesungguhan dalam kontinu belajar, tawakal, kasih sayang dan nasihat mengambil pelajaran. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bahkan ada beberapa hadis yang menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Tolabul ilmi faridatu ala kulla muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jaminan bagi para penuntut ilmu menurut hadis riwayat Muslim. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqon illa jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Di dalam kitab Taklim Al-Muta'alim juga berisi tentang tata krama, adab, dan pedoman ketika seseorang menuntut ilmu dan hadir dalam tempat menuntut ilmu. Yang pertama yaitu adab sebelum berangkat menuntut ilmu. 1. Dalam keadaan suci, yaitu mandi dengan bersih. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi, suci, dan bersih, terhindar dari najis dan kotoran. Yang ketiga, memakai wangi-wangian seperti parfum. Dalam catatan, tidak boleh yang baunya menyengat, karena itu dapat mengganggu konsentrasi orang lain. Yang keempat, memakai siwak atau menggosok gigi. Ini juga termasuk ke dalam anjuran medis, karena menggosok gigi juga menjaga kebersihan mulut dan gigi. Yang kedua, adab ketika berada di tempat pembelajaran. 1. Menghormati guru dan tidak ramai sendiri saat guru sedang menerangkan, seperti tidak membuat gaduh dan juga tidak berbicara dengan teman. Yang kedua, berkonsentrasi terhadap materi yang sedang diterangkan, yaitu menyimak dengan betul materi yang sedang diterangkan oleh guru. Yang ketiga, jika tidak paham bertanya dengan sopan. Jika ada yang tidak dipahami, segera bertanya kepada guru agar tidak terjadi miskonsepsi antara guru dan juga murid. Yang keempat, aktif dalam berdiskusi, yaitu aktif dalam kegiatan diskusi tanya jawab, baik itu dengan guru maupun dengan sesama murid. Yang ketiga yaitu adab selesai menuntut ilmu. Yang pertama, meminta izin pulang dengan bersalaman. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu guru seperti terima kasih Bapak, Ibu atas ilmunya yang bermanfaat pada hari ini.
Yang kedua, kita harus mengulang kembali atau mereview kembali materi, yaitu dengan membaca ulang materi yang telah diberikan guru agar masuk dan menetap di hati dan juga pikiran kita semua materi yang telah diterangkan. Dalam kitab Taklim Mutaklim, kita sebagai seorang peserta didik harus menghargai guru. Meskipun guru itu lebih muda ataupun menurut pemikiran kita lebih pandai daripada guru tersebut. Tetapi kita harus tetap menghormati dan juga menghargai. Kita sebagai murid harus memuliakan guru karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang murid. Karena saat kita melakukan perbuatan yang baik, itu merupakan cerminan dari hati kita. Karena di saat kita sedang tenang, sopan, itu menandakan bahwa hati kita sedang dalam keadaan baik. Sebaliknya saat kita sedang marah, berarti hati kita sedang ada masalah dan dalam keadaan yang tidak baik. Itu tadi adalah materi tentang Taklim Mutaklim. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.